kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang ancaman di bidang sosial dan budaya dan strategi dalam mengatasinya. Perkenalkan, saya Kristin Syamsuliati Nambut. Saya Mikael Dilanca. Saya Putri Dewi Jalani Gita. Ancaman terhadap integrasi nasional bidang sosial budaya dari dalam. Ancaman terhadap integrasi nasional bidang sosial budaya dari dalam didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, isu kemiskinan. Yang kedua, isu kebodohan. Yang ketiga, isu keterbelakangan. Yang keempat, isu ketidakadilan. Isu-isu tersebut dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan dalam bangsa Indonesia, antara lain terorisme, kekerasan, separatisme, bencana akibat perbuatan manusia. Adanya isu yang menjadi faktor pendorong ancaman terhadap integrasi nasional tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme. Ancaman terhadap integrasi nasional bidang sosial budaya dari luar. Penyebab ancaman terhadap integrasi sosial budaya dari luar adalah pengaruh negatif globalisasi. Berikut ini beberapa pengaruh negatif globalisasi terhadap integrasi sosial budaya. Yang pertama yaitu munculnya gaya hidup konsumtif. Dampak negatif globalisasi adalah gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Hedonisme adalah paham yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hedonisme berakibat membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku hedonisme yang dikhawatirkan merebak pada masyarakat adalah mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu munculnya sikap individualisme. Sikap individualisme adalah sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap individualisme dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Yang keempat yaitu munculnya gejala westernisasi. Westernisasi adalah gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Misalnya, meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Contoh, perempuan memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Yang berikutnya itu ya, semakin memudarnya kepribadian luhur bangsa. Pengaruh negatif globalisasi di bidang sosial budaya dapat terlihat dari semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Semakin lunturnya nilai agama, semakin memudarnya kepribadian luhur bangsa. Semakin lunturnya nilai agama, dampak negatif globalisasi pada bidang sosial budaya yaitu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Strategi untuk mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya. Penguasaan iptek. Strategi mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya yang pertama adalah dengan menguasai iptek. Penguasaan iptek ini bisa diwujudkan dengan menempuh pendidikan, banyak membaca, dan terbuka terhadap arus informasi dunia. Namun, perlu diingat, penguasaan iptek ini juga harus tetap diimbangi dengan adanya penguatan iman dan takwa. Hal ini penting dilakukan agar informasi yang didapat tetap bisa disaring agar tidak menjadi ancaman terhadap integrasi nasional.
Penguasaan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, mulai dari budaya, suku, ras, dan agamanya. Penguasaan budaya dan wawasan Nusantara ini bisa dilaksanakan melalui pendidikan formal maupun mandiri teman-teman. Dengan menguasai budaya dan wawasan Nusantara, maka dapat mencegah terjadinya ancaman di bidang sosial budaya. Tak hanya itu, penguasaan budaya dan wawasan Nusantara juga dapat menguatkan sosial budaya masyarakatnya. Meningkatkan rasa cinta tanah air. Strategi mengatasi ancaman integrasi sosial di bidang sosial dan budaya selanjutnya adalah meningkatkan rasa cinta tanah air. Apabila semua orang cinta tanah air, maka akan dengan mudah mencegah ancaman integrasi nasional di bidang sosial dan budaya. Meningkatkan rasa cinta tanah air dapat dilakukan dengan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Tak hanya itu, kita juga bisa menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia atau buatan lokal dengan sepenuh hati. Dan turut serta mengharumkan nama bangsa dan belajar dan dengan sungguh-sungguh menjadi upaya meningkatkan rasa cinta tanah air. Selanjutnya, membangun jiwa persaudaraan. Seperti sudah biasa disebutkan, terorisme dan kekerasan bisa menjadi ancaman integrasi di bidang sosial budaya. Cara mengatasi ancaman integrasi di bidang sosial budaya adalah dengan membangun jiwa persaudaraan. Dalam berteman, kita tidak boleh membedakan teman berdasarkan latar belakangnya, baik itu dari suku, ras, maupun agamanya. Selain itu, hal ini juga bisa diwujudkan dengan saling menolong dan rela berkorban karena kita sama sebagai satu Indonesia. Berikutnya, menyaring budaya yang masuk. Proses penyaringan budaya yang masuk ke Indonesia merupakan strategi yang baik untuk menghadapi ancaman sosial budaya. Proses penyaringan budaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat memudahkan bangsa Indonesia dalam menyaring budaya yang tidak sesuai. Selain itu, kita juga bisa menyaring dengan menambah wawasan, menerapkan norma yang berlaku, dan menanamkan cinta tanah air. Dengan menerapkan sikap itu dalam kehidupan sehari-hari, maka budaya asli bangsa Indonesia tidak tergerus oleh budaya luar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata,